Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bagus Muhammad Ilham, NIM 201104040006, kelas SP1. Akan menjelaskan tentang metode penelitian arkeologi. Data arkeologi adalah informasi yang diperoleh peneliti dari pengamatan dan analisisnya atas tinggalan arkeologi dengan menggunakan pengumpulan data metode analisis setingkat observasional atau metode analisis setingkat deskriptif. Selain istilah tinggalan arkeologi, ada juga beberapa istilah yang serupa, seperti bukti arkeologi, objek arkeologi, dan juga benda arkeologi. Adapun bukti arkeologi yang bersifat wujud terbagi menjadi 4 kategori. Yang pertama ada artefak. Artefak merupakan benda alami yang diubah oleh tangan manusia, baik sebagian ataupun keseluruhan. Yang kedua ada fitur. Fitur merupakan artefak yang tidak bisa diangkat dari kedudukannya tanpa mengurangi atau merusak sedikit pun. Dan yang ketiga ada ekofak. Ekofak sendiri merupakan benda alami yang diduga telah dimanfaatkan oleh manusia. Selain dari 3 yang sudah dijelaskan tadi, ada juga situs. Situs sendiri merupakan tempat di mana ditemukannya artefak, fitur, dan ekofak, yang mana juga bisa dikatakan sebagai tinggalan arkeologi. Terutama ketika kita akan melakukan sebuah kajian terhadap situs-situs yang berada dalam satu kawasan. Analisis temuan arkeologi dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama ada analisis terhadap satuan-satuan temuan benda arkeologi secara individual, bisa disebut dengan analisis spesifik. Dan yang kedua ada analisis terhadap himpunan-himpunan temuan benda arkeologi, yang mana kita dapat melihat hubungan antara artefak dengan artefak, artefak dengan fitur, dan artefak dengan sumber daya lingkungan. Dengan analisis spesifik, kita dapat memecah atau mengurai temuan arkeologi berdasarkan atributnya. Atribut sendiri merupakan satu kesatuan terkecil dari arkeologi yang dapat kita amati, yang mana biasanya terdapat atau terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada atribut bentuk dan ukuran. Yang kedua atribut teknologis, dan yang ketiga atribut gaya. Sedangkan dengan metode spesifikasi, peneliti dapat mengumpulkan data sebanyak-banyaknya, dan juga peneliti dapat menghubungkan antara atribut-atribut satu dengan yang lain dengan atribut ukuran, bentuk, teknologis, dan juga atribut gaya. Setelah data-data terkumpul dengan jelas dan valid, peneliti dapat menuliskan dalam bentuk laporan, baik itu yang tidak diterbitkan seperti laporan penelitian arkeologi atau yang diterbitkan seperti berita laporan arkeologi. Bersama-sama dengan catatan lapangan, kedua naskah tersebut selanjutnya diinterpretasi guna sebagai bahan untuk penelitian eksplanatif. Dalam implementasinya, peneliti harus mengikuti aturan-aturan yang ada dalam penelitian. Tahapan penelitian dalam metode penelitian arkeologi terbagi menjadi 4. Yang pertama yakni tahapan pengumpulan data. Di sini kita dapat menggunakan 3 cara. Yang pertama yakni menggunakan cara penjajakan, yang kedua yakni survei, dan yang terakhir yakni ekskavasi. Untuk tahapan yang kedua yakni tahapan pengelolaan data lapangan, dan tahapan yang ketiga yakni analisis dan rekonstruksi kebudayaan, dan yang terakhir dari tahapan metode penelitian arkeologi yakni pelaporan dan publikasi. Sekian itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wal afa minkum ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.